Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu kita alami dan rasakan, yaitu tatkala kita masih ada, kita hidup, bergerak, bernafas, ya. Kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Dan tentunya saudara, kekuatan kesehatan ini adalah hal yang mahal, ya, berharga, ya. Sebab apapun kita, meskipun kita diberkati dalam berbagai hal, kalau kita dalam keadaan sakit, maka tentunya kita tidak akan dapat berbuat banyak, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita bersyukur, ya, kita boleh mengambil kesempatan, ya, untuk, ya saudara, mencari hadirat Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan. Sebab saudara, hal inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu selalu cari hadirat Tuhan dan selalu mengucap syukur. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan, mari kita sama-sama akan belajar di dalam surat Amsal Soleman, ya. Surat Amsal Soleman pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Amsal 3 ayat 12 sampai 15, firman Tuhan sebagai berikut. Ya, ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya pun melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai dia. Saudara, ya, ini adalah merupakan Amsal daripada Raja Salomo. Raja Salomo, ya, kita tahu bahwa dia adalah seorang raja yang dipenuhi oleh Tuhan dengan hikmat, kebijaksanaan, sehingga dia menjadi contoh, menjadi teladan. Bangsa Israel di dalam kepemimpinan Raja Soleman mengalami kejayaan, mengalami kedamaian, ya, kedamaian, kesejahteraan. Karena di masa kepemerintahan Raja Salomo, maka orang Israel tidak ada peperangan, ya. Artinya saudara, ya, terjadi hubungan yang baik antara kerajaan Israel dan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Beda dengan kepemimpinan ayahnya itu Raja Daud, ya. Setiap hari hidup di dalam peperangan, ya. Di dalam peperangan ini tentunya ada korban, ya. Ada korban yang berjatuhan. Tetapi saudara, Raja Salomo, ya, tatkala dia dilantik oleh Tuhan menjadi raja, maka dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian Tuhan datang kepadanya berkata, apa yang engkau inginkan, aku akan memberikan kepadamu. Saudara, Raja Salomo ini, saudara, dia memintakan kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberikan dia hikmat, pengetahuan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana dan adil, ya. Dan itu saudara sekalian yang diberikan oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan katakan saudara, ya, kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, apa yang diminta oleh Raja Soleman. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-12, ya. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu
hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya, saudara, ini adalah jawaban Tuhan di dalam permintaan daripada Raja Salomo. Namun juga Tuhan sudah menawarkan, kenapa engkau tidak meminta umur panjang atau mati seterumu, ya. Tetapi saudara sekalian, dia hanya meminta hikmat, ya. Kalau di dalam ayat yang ke-11, ya, jadi berfirman Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Dan Tuhan mengabulkan permintaan ini. Ya, tatkala saudara sekalian dia mulai memerintah, maka dia diperhadapkan dengan persoalan yang saudara sekalian terjadi di dalam kerajaannya, yaitu dua perempuan, ya. Dua perempuan yang memiliki anak tinggal dalam satu rumah, kemudian yang satu anaknya meninggal, kemudian yang satu masih hidup. Kemudian anak perempuan yang meninggal ini dia menukarkan dengan anak yang masih hidup tatkala perempuan satu lagi tertidur. Dan saudara, terjadilah pertengkaran dan sulit bagi siapapun untuk memutuskan hukum. Dan inilah saudara sekalian hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, dan dia dapat melaksanakan kebijaksanaan yang saudara kasih dalam Tuhan luar biasa. Dia bisa tahu siapa yang memiliki anak ini, ya. Perempuan yang satu, ya saudara, ya tatkala perempuan yang satu mengatakan bahwa bayi yang masih hidup ada miliknya, yang satu mengatakan itu adalah milikku, ya. Dan saudara, terjadilah percekcokan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Soleman? Ya, dia katakan ambil pedang, ya. Ambil pedang dan taruhlah bayi itu, ya. Dan saya akan membelah dia, ya. Supaya adil, ya, supaya dibagi dua, supaya ya tidak ada yang keberatan, ya. Perempuan yang satu, ya, dia katakan, ya, biarkanlah dia hidup, berikanlah kepadanya daripada dia dipenggal, ya tentunya anak itu akan mati, ya. Tetapi yang satu, ya, dia katakan agar supaya adil, ya, penggallah dia menjadi dua, ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Soleman saudara sekalian ya tidak tega untuk membunuh anak itu. Pemilik anak yang masih hidup itu, dia yang berkata, biarkanlah dia hidup, serahkanlah kepadanya, ya. Daripada dia mati, serahkan kepadanya. Kemudian yang satu dia katakan, ya supaya adil, ya penggalah anak itu. Dan ternyata pemilik dari, ya kita lanjut, ya. Ada gangguan jaringan, gangguan agak melemah, gangguan ya jaringan. Kita lanjut saudara sekalian. Ini adalah keputusan seorang yang bijaksana, yang dimana Raja Soleman mempraktekkan hikmatnya. Jadi ternyata ya orang yang mengasihi anak kesayangannya ingin hidup, tetapi yang bukan pemilik dia suka mati, ya sama-sama mati, ya saudara. Saudara kesayangan Tuhan, kita memperhatikan ini pun yang dialami oleh orang Israel, ya. Orang Israel saudara sekalian dibawa ke kepemimpinan Raja Soleman, ya. Mereka diatur dengan hikmat, ya. Di mana saudara sekalian pemerintahan kerajaan yang luar biasa, istana yang megah. Kemudian saudara sekalian penataan yang luar biasa indah, sehingga tersebarlah hal ini ke seluruh bangsa di sekitarnya. Orang mendengarkan dan orang ingin menyaksikan apa sebetulnya hikmat, apa sebetulnya
kelebihan daripada Raja Soleman. Saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ya, ayat 4 dan ayat yang ke-5 dikatakan bahwa ada seorang ratu dari Sheba. Dia mendengar hikmat Soleman, dan saudara kasih dalam Tuhan, dia mau datang menyaksikan, mau melihat langsung apa yang terjadi di kerajaan Salomo ya. 1 Raja-Raja pasal yang keempat ya, dikatakan begini, ayat 4. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang keempat, firman Tuhan begini. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ya, saudara, Ratu Sheba ini tatkala dia menyaksikan ya keadaan yang terjadi di istana Salomo ya, dia tercengang. Apa sebab, saudara sekalian ya? Dia melihat penataan yang luar biasa ya. Penataan yang indah dan baik, saudara. Ya, baik ya makanannya, baik minumannya, kemudian pegawai-pegawainya ya. Cara mereka duduk, cara mereka berpakaian, cara pelayan-pelayannya melayani ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah pembentukan hikmat ya. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Soleman. Betapa saudara hikmat ini mengatur segala sesuatu menjadi indah ya. Nah, berbicara tentang hikmat saudara ya. Hikmat dan pengetahuan atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan bagi gereja Tuhan, saya dan saudara, yaitu bisa saudara sekalian melakukan kehidupan kita, yaitu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi kesukaan ya bagi segala bangsa ya. Saudara, kalau kita memperhatikan ya, di dalam ayat pokok Amsal Soleman pasal yang ketiga, kita melihat saudara sekalian di dalam ayat yang pertama, bagaimana saudara sekalian ya dikatakan saudara sekalian oleh Tuhan kepada gerejanya, yaitu saya dan saudara. Dikatakan, hai anakku ya, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pemandangan Allah serta manusia ya. Saudara, ini adalah merupakan hikmat pengetahuan yang dimiliki, yang dikatakan oleh Tuhan, kalungkanlah pada lehermu ya. Dan ini akan menentukan ya soal umur panjang, keselamatan. Nah, kita perhatikan dalam ayat pokok tadi saudara, ya ayat yang ke-12 ya. Itu berbahagia orang yang mendapat hikmat dan manusia yang mendapat pengetahuan ya. Karena saudara keuntungannya dikatakan saudara ayat yang ke-12 ya, ayat yang ke-14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas ya. Ini berbicara keuntungan ya. Untungnya kita memiliki hikmat dan pengetahuan ya. Firman Tuhan mengatakan melebihi emas dan perak ya. Dan itu lebih berharga dari permata. Permata apapun yang kita inginkan tidak dapat menyamai dia ya. Saudara, ya tentunya kalau saudara sekalian yang
ukuran di negara kita, yaitu emas. Ya, emas itu adalah hal yang saudara sekalian berharga, mulia, dan sehingga kurs mata uang diukur dengan emas, ya saudara. Itu lebih berharga. Namun lebih daripada emas itu adalah hikmat dan pengetahuan, ya. Karena saudara kasih dalam Tuhan, secara manusia mungkin ya kita akan berpikir ya akan emas, tetapi firman Tuhan mengatakan yang lebih indah, lebih berharga dari semuanya adalah hikmat dan pengetahuan. Sebab saudara dikatakan bahwa hikmat dan pengetahuan ini menentukan keselamatan. Ya, emas itu tidak dapat menentukan keselamatan, tetapi hikmat dan pengetahuan menentukan keselamatan kita. Kata firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6, ya. Dikatakan firman Tuhan ini, ya. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama. Maka sebab itu hikmat dan pengetahuan akan menjadi ketentuan hal selamatmu, suatu kelimpahan besar dari pelbagai selamat. Maka takut akan Tuhan itulah akan harta benda mereka itu, ya. Jadi saudara saya dikatakan di dalam ayat ini bahwa hikmat dan pengetahuan sangat menentukan soal keselamatan. Jadi keselamatan itu ukuran kita atau ukuran firman Tuhan melebihi daripada apa yang ada di dunia ini, ya. Sebab itu Tuhan berkata dalam kitab Injil, ya, apa gunanya manusia memiliki seentero dunia ini tetapi jiwanya binasa. Jadi tidak ada guna kita memiliki harta sebanyak apapun, ya, memiliki rumah, memiliki mobil, harta kekayaan, memiliki kebun, memiliki, ya saudara sekalian, ya, istana yang megah. Tetapi itu hanya sementara dalam dunia ini. Tetapi kalau kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, itu membawa kita ya pada keselamatan, ya. Dan itu merupakan harta benda Sion, ya. Sion adalah saudara sekalian orang-orang pilihan Tuhan, ya. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dilengkapi ya dengan hikmat dan saudara sekalian pengetahuan untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, ya. Hikmat dan pengetahuan menentukan keselamatan. Karena saudara sekalian dikatakan dalam Amsal 1, Amsal Soleman 1 ayat yang ke-7 dikatakan ya begini, bahwa takut akan Tuhan itulah permulaan segala pengetahuan. Maka orang bodoh itu benci akan hikmat dan pengajaran. Jadi saudara sekalian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan. Artinya saudara sekalian, orang takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, takut melawan kehendak Tuhan, tetapi patuh kepada hukum-hukum Tuhan, patuh kepada firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Ini saudara sekalian merupakan awal pengetahuan, hikmat dan pengetahuan. Dan inilah yang dialami oleh Raja Salomo, ya. Dia mulai mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian Tuhan ganti pemberian yang luar biasa, hikmat dan pengetahuan. Saudara, ya, hikmat itu artinya saudara sekalian sebetulnya Tuhan sendiri. Tuhan adalah hikmat, ya. Dia Raja hikmat, dia punya pengetahuan yang luar biasa. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan dia berfirman lewat hikmatnya. Dia berfirman maka terjadilah segala sesuatu. Termasuk kita manusia diciptakan oleh Tuhan. Yaitu dia membentuk kita dari tanah liat. Ya. Kalau dia membentuk saudara sekalian ya binatang-binatang, bahkan saudara sekalian ya yang lain-lain, maka dia cukup bersabda, jadilah maka semua jadi, ya. Dan semua indah, ya. Tetapi manusia dibentuk dari tanah liat, kemudian dihembuskan nafas kehidupan, kemudian dibentuklah menurut petah dan teladan Tuhan. Sehingga saudara sekalian gambar
manusia itu adalah saudara sekalian merupakan saudara sama seperti Tuhan, ya. Sebab itu saudara, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita manusia, rencana Tuhan. Tetapi iblis mau menggagalkan, dia menggoda sehingga manusia jatuh dalam dosa, ya. Tatkala manusia jatuh dalam dosa, maka mereka dikeluarkan dari taman yang indah. Dan saudara kasih dalam Tuhan, kita perhatikan bahwa dalam saudara sekalian mereka dikeluarkan di Taman Eden. Nah, itulah awal penderitaan umat manusia. Tetapi Tuhan tetap punya cara bagaimana untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, ya. Tuhan menyelamatkan umat manusia dari zaman ke zaman, ya. Rahasia kebenaran firman Tuhan ada 3 zaman, ya. Selama 6.000 tahun, ya. Satu hari bagi Tuhan, ya, 1.000 tahun, 1 hari bagi Tuhan, 1.000 tahun bagi manusia. Jadi 2.000 tahun, ya, kali 3, ya. Zaman Bapa 2.000 tahun, zaman Anak 2.000 tahun, dan zaman Roh Kudus 2.000 tahun. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan umat manusia, ya. Rencana ini saudara sekalian, Tuhan taruh hikmat, Tuhan beri perintah, Tuhan beri hukum, supaya apabila kita melakukan hukum-hukum Tuhan, maka kita akan diselamatkan, ya. Dan saudara sekalian, Tuhan berbicara tentang hukum Tuhan, itu adalah cara Tuhan bagaimana menyelamatkan umat manusia, termasuk saya dan saudara, ya. Di dalam hukum zaman Bapa berbeda dengan zaman Anak, dan beda dengan zaman Roh Kudus, ya. Tuhan membaharui hukum-hukum, ya. Kalau zaman Bapa itu saudara sekalian, keselamatan hanya berlaku perorangan atau per keluarga. Contoh Ibrahim, ya. Orang yang penting waktu itu Tuhan berikan hukum, yang penting percaya, maka dia selamat. Kemudian percaya diakhiri dengan sunat, selamat, saudara, ya. Itu zaman Ibrahim, ya, zaman Bapa, ya. Kemudian zaman Anak, ya. Zaman Anak 2.000 tahun Tuhan memberikan hukum, 10 hukum Taurat dan segala syaratnya melalui Nabi Musa kepada orang Israel, ya. Satu bangsa, Tuhan saudara sekalian menjadi pilihan Tuhan, orang Israel. Tuhan memberikan hukum Taurat dan segala syaratnya. Siapa yang melakukan dengan sempurna, maka dia selamat. Tetapi tatkala dia tidak dapat melakukan hukum Taurat dan segala syaratnya, dia binasa. Dan saudara, itu berlaku bagi orang Israel, ya. Kemudian saudara sekalian, 2.000 tahun zaman Roh Kudus, yaitu berbicara tentang kehidupan saya dan saudara. Kita berada di zaman Roh Kudus. Bahkan kita berada pada gereja hujan akhir. Gereja hujan awal yaitu permulaan zaman Roh Kudus, yaitu Tuhan memilih murid-muridnya dan Roh Kudus dicurahkan, dan itu awal zaman Roh Kudus sampai gereja Tuhan disempurnakan, ya, pada meterai yang keempat, ya. Saudara, di situ Tuhan memberikan hukum, yaitu hukum anugerah dan kebenaran, ya. Efesus 2 ayat yang ke-8, kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Hal itu bukan, ya, saudara kasih dalam Tuhan, usaha kita, tetapi karunia Allah, ya. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, sehingga barang siapa yang percaya, dia akan selamat. Hukum yang diberikan adalah hukum anugerah, ya saudara sekalian. Kisah pasal yang kedua, ini adalah hukum anugerah yang harus dilakukan agar supaya kita selamat, ya. Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Setelah didengarnya demikian, ayat saya bacakan saya dalam terjemahan baru, ya. Kisah 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah
Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi hukum anugerah adalah, saudara sekalian, bertobat, berbaptis, dan menerima karunia Roh Kudus. Ya, orang yang saudara sekalian melakukan ini, maka dialah yang akan diselamatkan. Bertobat artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan lakukan yang baik. Ya, maka saudara sekalian, dia akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kemudian ya, ditambah dengan baptisan air. Kemudian setelah baptisan air, menerima karunia-karunia Roh Kudus. Menerima Roh Kudus dan karunia-karunianya. Dan kita tahu saudara bahwa hal ini menjadi ketentuan keselamatan bagi saya dan saudara. Ya, kalau saudara sekalian malam-malam kemarin, ya, saya sudah mengungkapkan bagaimana tiket perjalanan kita masuk kerajaan sorga, yaitu lahir baru daripada air dan roh. Ya, orang saudara sekalian yang melakukan semua ini tentunya berhak masuk dalam kerajaan sorga. Tanpa saudara sekalian tiket, yaitu saudara sekalian lahir baru daripada air dan roh, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya saudara, ini berbicara tentang keselamatan. Nah, oleh sebab itu saudara, Rasul Paulus pun dalam pemberitaannya, dia selalu memberitakan Injil dengan hikmat Tuhan. Ya, karena dia katakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, sehingga dia memberikan hikmat. Ya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan marifat sehingga dia pergi dengan kuat kuasa Tuhan. Dan dia menyampaikan ya suratan-suratannya sehingga banyak jemaat-jemaat yang terbangun. Dan gereja Tuhan berkembang dari gereja yang awal, gereja mula-mula, kemudian saudara berkembang terus. Namun dalam pembentukan gereja mendapat hambatan-hambatan. Tatkala zaman Rasul ujian awal saudara sekalian berakhir, maka gereja mengalami penindasan sehingga terpencar ya. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah bagaimana menyelamatkan umat manusia ya. Kemudian masuk pada abad pertengahan ya. Di situ saudara sekalian muncul hamba-hamba Tuhan, yaitu ada Martin Luther, Zwingli dan kawan-kawan. Mereka saudara dipakai oleh Tuhan untuk memprotes dalil atau aturan-aturan yang dilakukan negara pada waktu itu, yaitu pada waktu itu negara mengatur ya soal keselamatan itu ya bisa dibayar dengan harta, bisa dibayar dengan uang, dan itu Martin Luther katakan itu tidak benar, tetapi keselamatan itu harus mengikuti kehendak firman Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan. Dan saudara sekalian, abad pertengahan itu berakhir, masuk akhir zaman. Akhir zaman kita saudara sekalian merupakan reformator, reformasi, kita mereformasi. Kita mulai saudara sekalian ya memulai dengan pekerjaan ini, yaitu kembali kita dengungkan tentang pengajaran yang benar, tentang karunia-karunia Roh Kudus, bagaimana gereja Tuhan bisa diselamatkan. Dan gereja hujan akhir ini akan dipimpin oleh 12 rasul ya. Tuhan akan memilih 12 rasul untuk memimpin pada kesempurnaan. Kemudian murid-muridnya. Gereja Tuhan ya akan disempurnakan pada meterai yang keempat ini. Dan mereka akan menikah dengan Tuhan ya di ujung atau di akhir meterai keempat. Itu digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ya. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sana diperlihatkan oleh Rasul Yohanes, yaitu seorang perempuan yang bersalut dengan Tritunggal Allah, matahari, bulan, dan bintang, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memenuhi perempuan yang sudah sempurna, yaitu sudah menikah dengan Tuhan. Itu di Wahyu pasal 12, saudara. Nah, kita ini adalah gereja Tuhan yang apabila setia mempertahankan
kebenaran, setia melayani, melakukan kehendak Tuhan sampai akhir kita akan disempurnakan. Namun gereja Tuhan yang saudara dikatakan sempurna itu ya dibagi dua ya. Ada yang akan mengalami mati syahid di meterai yang kelima, kemudian ada yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk keangkatan pada meterai yang ke-6 ya. Mereka akan mengalami rapture atau keangkatan pada meterai yang ke-6 ya. Setelah meterai ke-6 gereja Tuhan, gereja pengantin diangkat ke awan-awan dalam pesta dengan Tuhan 1260 hari, maka masuklah antikris, zaman antikris yang akan menganiaya benih gereja yang tertinggal dan orang-orang yang memegang hukum-hukum Allah. Benih gereja yang tertinggal artinya orang percaya yang saudara sudah lahir baru daripada air dan roh tapi masih kanak-kanak. Mereka tidak menikah dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka akan tertinggal. Sebab ya saudara, dalam penyempurnaan di meterai yang keempat, gereja harus sudah jadi sempurna menikah dengan Tuhan. Orang yang sudah dewasa rohani, dewasa iman menikah dengan Tuhan, maka dia akan menikah dengan Tuhan ya. Kalau tidak menikah berarti masih anak-anak. Itu akan masuk zaman antikris, akan dianiaya, akan mengalami siksaan oleh antikris. Sebab di zaman antikris ya akan muncul dua saksi dari sorga, yaitu Musa dan Elia yang akan membawakan ya bokor murka Allah, dan saudara membawa apa itu dikatakan ya sangkakala untuk menghancurkan kekuasaan antikris ya. Sehingga saudara sekalian kita melihat ya bahwa orang yang terangkat, orang yang diselamatkan oleh Tuhan berbahagia, ada di awan-awan berpesta. Jadi selama zaman antikris di bumi 3,5 tahun, maka gereja Tuhan yang ada di awan-awan juga selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan ya. Setelah zaman antikris, Tuhan akan turun dengan bala tentara sorga menghancurkan, menangkap iblis ya. Saudara sekalian dirantai selama 1.000 tahun. Sehingga gereja mengalami atau bumi mengalami kedamaian selama 1.000 tahun. Namun saudara sekalian, pesta gereja Tuhan yang sudah sempurna di awan-awan dilanjutkan lagi dengan 75 hari. Pesta perkawinan anak domba Allah, yaitu Wahyu pasal yang ke-19 ya. Selama 75 hari pesta perkawinan anak domba Allah di sorga, dan di bumi itu terjadi pembersihan dari bangkai-bangkai melalui pembunuhan yang dilakukan oleh antikris bagi benih gereja yang tertinggal. Jadi saudara sekalian, pembersihan terjadi di bumi, maka gereja pengantin itu berpesta dengan Tuhan ya. Setelah pesta 75 hari, maka bumi sudah bersih, maka masuklah pada 1.000 tahun masa damai. Di dalam 1.000 tahun masa damai itu, bumi mengalami kedamaian. Sebab iblis yang saudara sekalian yang mengganggu atau menghancurkan manusia sudah dirantai, ditangkap oleh Tuhan, dirantai selama 1.000 tahun. Jadi ada kedamaian. Waktu itu manusia hidup dengan rukun, damai, ada sejahtera, dan tidak ada tangisan di sana. Tidak ada saudara sekalian siksaan. Ya, manusia hidup dengan adil dan saudara sekalian mengalami ketenangan. Bukan hanya di situ, setelah 1.000 tahun masa damai, gereja Tuhan menantikan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Dan itu adalah kekal selama-lamanya. Ini menjadi tujuan kita orang percaya. Sebab itu hikmat dan pengetahuan menentukan kita melangkah dengan Tuhan. Hikmat dan pengetahuan itu saudara, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa percaya kepada Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita berusaha saudara datang kepada Tuhan hanya untuk bersekutu, mengalami bagaimana lawatan Tuhan, jamahan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu jangan buang-buang waktu di hari-hari ini, tetapi pergunakan waktu yang ada untuk cari Tuhan. Ya, jangan kita bingung saudara, ya jangan kita saudara khawatir tentang hidup ini, atau kita cenderung kepada perkara-perkara lahiriah, tetapi kita mari fokus, kita perhatikan akan segala maksud Tuhan. Karena di hari-hari ini kita melihat kita berada di ujung akhir zaman.
Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tuhan akan datang, saudara sekalian, secara umum, ya. Dia akan menjemput kita, saudara sekalian. Dan secara khusus, dia akan menjemput kita secara pribadi. Hal itu pun dikatakan oleh firman Tuhan, dia datang seperti pencuri, ya, di waktu malam, ya. Artinya saudara, kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi tatkala Tuhan mau menjemput kita, ya, tentunya kita sudah siap. Ya, persiapan ini kita bentuk lewat ibadah, lewat persekutuan, lewat saudara doa, dan saudara kegiatan-kegiatan dalam Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan karena kita memiliki hikmat Tuhan. Orang yang memiliki hikmat, dia mengutamakan ibadah. Karena janji Tuhan dalam ibadah itu, Tuhan hadir memberkati roti dan air makanan, bahkan saudara melalukan segala penyakit. Itu kekuatan di dalam ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan diri, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.